Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada pertemuan di pembelajaran matematika di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua anak-anak berada dalam keadaan sehat walafiat, dan marilah sama-sama kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, melanjutkan pembelajaran yang kemarin kita sudah pelajari, bahwa insyaallah hari ini kita akan masuk ke dalam lanjutan daripada kecepatan, ya. Baik. Rumus kecepatan. Rumus kecepatan itu ialah kecepatan atau simbolnya v sama dengan jarak yang ditempuh atau simbolnya s, dan dibagi dengan waktu tempuhnya dengan simbol t, ya. Jadi kecepatan itu sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Atau kalau misalnya kita gunakan simbol segitiga, ini kita perhatikan ya, ada simbol S, nih, ada simbol S, ada simbol V, dan juga simbol T. S untuk jarak, V untuk kecepatan, dan T untuk waktu. Nah, bagaimana cara kita mencari S? Nah, kalau kita mencari S, maka S sama dengan V dikali T, ya. Kalau S yang dicari V kali T, ya, S sama dengan V kali T. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, bagaimana kalau kita cari V misalnya, ya? V itu sama dengan S dibagi T, ya. Jadi S dibagi T. S itu jarak, T waktu. Berarti kecepatan itu jarak dibagi waktu. Bagaimana kalau kita cari T? Nah, kalau kita cari T itu berarti sama dengan S-nya atau jarak dibagi kecepatan. Jadi S dibagi V, ya. Nah, kita langsung coba aplikasikan dalam contoh. Misal Bapak punya contoh, nih ada contoh di sini, ya. Nih, jarak tempuh, waktu tempuh, kecepatan. Ada yang sudah terisi, ada juga yang harus dilengkapi. Untuk nomor 1 misalnya, nomor 1 itu yang ditanyakan adalah jarak tempuhnya. Jarak tempuh itu adalah S. Nah, di sini sudah ada waktu tempuhnya, sudah ada kecepatannya. Maka untuk nomor 1 kita sama-sama kerjakan. Untuk mencari jarak tempuh itu sama dengan tadi apa rumusnya? V dikali T. V-nya adalah kecepatan, T-nya waktu. Berarti tinggal kalikan saja. 45 dikali 2. Atau hasilnya berapa? 90. Ya, jadi hasilnya adalah 90 km. Untuk soal nomor 2, ya, anak-anak sekalian perhatikan bahwa untuk nomor 2 kita diminta untuk mengisi yang belum lengkap adalah kecepatan. Maka untuk mencari kecepatan itu apa tadi rumusnya? Ya, V sama dengan S per T, ya. Di sini sudah ada jarak tempuhnya S, sudah ada waktu tempuhnya yaitu T, yaitu jarak tempuhnya 180 km dan waktu tempuhnya adalah 3 jam. Maka kita bisa langsung membaginya. 180 dibagi 3 sama dengan 60. Berarti di sini adalah 60 km per jam. Untuk soal nomor 3, di sini ada suatu permasalahan, ya. Karena satuannya tidak sama. Di sini kilometer, di sini meter. Maka untuk soal nomor 3, karena yang ditanyakan adalah waktu tempuhnya atau T sama dengan S per V, maka untuk 5 km ini kita rubah dulu menjadi meter. Kilometer ke meter itu sama dengan 5.000. Maka untuk soal nomor 3 ini, berarti T sama dengan 5.000 per 200 atau sama dengan kalau kita bagikan hasilnya 25, ya. Maka hasilnya adalah 25 menit. Untuk satuan kecepatan,
Nah, satuan kecepatan itu sama dengan satuan jarak ya dibagi satuan waktu. Nah, contoh satuan kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per detik, dan sentimeter per detik. Satuan kecepatan ini dapat diubah menggunakan satuan lain dengan menggunakan hubungan antar satuan jarak yang kemarin kita pelajari dan waktu ya, yang 2 pekan yang lalu ya, atau pekan lalu yang kita telah pelajari. Contoh misalnya, Bapak punya contoh yang pertama, 1 km per jam sama dengan berapa meter per detik. Nah, kilometer dirubah ke meter dan jamnya dirubah ke detik ya. Kilometer ke meter adalah 3 kali turun, berarti 1 kilometer itu sama dengan 1000 dan 1 jam itu sama dengan 3600 detik ya. Nah, berarti bagaimana? Nah, tinggal bagikan saja 1000 bagi 3600, hasilnya adalah 0,28 meter detik. Kemudian, Bapak punya contoh yang kedua, 1 meter per detik dirubah ke sentimeter per detik ya. 1 meter ke sentimeter, meter ke senti itu 2 kali turun, berarti 10 kali 10 ya, 100. Ah, berarti 100 cm untuk detiknya tetap ya, karena detik dirubah ke detik. Nah, berarti 100 cm per detik ini berarti sama dengan 100 cm per detik. Untuk soal nomor 3, Bapak punya contoh lagi nih. 1 meter per detik sama dengan titik-titik kilometer per jam. Nah, ada meter dirubah ke kilometer, detik dirubah ke jam. Nah, ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, 1 meter itu sama dengan 1 per 1000 kilometer ya. 1 meter sama dengan 1 per 1000 kilometer. Untuk 1 detik itu sama dengan 1 per 3600 jam ya. 1 per 3600 jam. Maka kita dapat hasilnya adalah 1 per 1000 dibagi dengan 1 per 3600 ya. Ya, kita rubah bentuk ini menjadi bentuk seperti ini biar memudahkan. Itu sama dengan 1 per 1000 dikali ya kan, kita kebalikan dari 1 per 3600 itu adalah 3600 per 1. Maka hasilnya adalah 3600 per 1000 atau sama dengan 3,6 km per jam. Nah, anak-anak, untuk saat ini sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.